Setiap pria pasti pernah merasakan yang namanya ereksi. Tapi pernah nggak kalian berpikir, kira-kira gimana sih terjadinya ereksi? Hari ini kita akan membahas bagaimana sih proses terjadinya ereksi. Kita kuliah andrologi ya bersama saya. Semoga ini bisa bermanfaat walaupun mungkin materinya agak berat untuk awam, tapi ya kita nikmatin aja. Sebelum kita beranjak lebih jauh, jadi kalau ereksi itu yang mengatur adalah sistem saraf yang tidak bisa kita kontrol. Kalau misalnya nih saya bilang, teman-teman yang nonton, terutama yang cowok, bisa nggak kamu untuk ereksi sekarang tanpa diberikan rangsangan? Tentu jawabannya tidak bisa. Hal ini dikarenakan tadi, ereksi yang mengatur adalah sistem saraf yang tidak bisa kita kontrol. Istilahnya itu adalah sistem saraf otonom ya. Nah, sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf parasimpatis dan simpatis. Kedua saraf simpatis dan parasimpatis ini, dia memiliki peran yang berbeda. Kalau saraf simpatis, dia aktif ketika kita berada dalam kondisi stres yang tinggi atau dalam bahaya. Jadi misalnya nih, kita lagi dikejar anjing, maka itu saraf simpatis yang bekerja. Dia bekerja untuk apa? Untuk membuat tubuh kita siap menghadapi bahaya. Mulai dari aliran darah. Aliran darahnya itu akan dialirkan ke organ-organ tubuh yang penting. Misalnya di otak, kemudian di jantung. Sementara organ-organ tubuh yang tidak begitu penting, seperti penis, aliran darahnya dia akan menurun. Tapi kalau yang bekerja itu adalah saraf parasimpatis, dia biasanya aktif ketika kita dalam kondisi yang rileks, tenang, dan nyaman. Jadi istilahnya dalam kondisi yang enjoy dan santai. Nah, saraf parasimpatis inilah yang akan membuat terjadinya ereksi pada penis pria. Karena kalau kita bisa ereksi kan dalam keadaan yang santai dan enjoy kan? Nggak mungkin kita dalam keadaan stres bisa ereksi. Ini pula yang menjelaskan ya, kenapa sih kalau orang misalnya dia stresnya tinggi, sedang cemas, kok dia sulit ereksi? Karena sistem saraf otonom yang aktif itu lebih ke arah sistem saraf yang simpatis. Otomatis kalau simpatis, aliran darah penisnya sedikit, tentu akhirnya menjadi sulit untuk ereksi. Jadi yang perlu kita ingat kalau mau terjadi ereksi, kita harus dalam kondisi yang enjoy, relax, dan nyaman supaya parasimpatisnya bekerja dengan optimal. Jadi sistem saraf parasimpatis ini, dia bekerja untuk fungsi dari ereksi. Tetapi yang harus kita ketahui, ereksi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah disebut dengan ereksi yang psikogenik. Ereksi psikogenik ini artinya apa? Sesuai namanya, psiko. Psiko itu artinya pikiran. Jadi dia bersumber dari pikiran. Misalnya kalau ada orang ya, dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang ke arah seksual, atau dia membayangkan fantasi seksual di otaknya, maka di dalam otaknya itu akan melepaskan hormon-hormon seperti dopamin dan oksitosin. Hormon-hormon inilah yang kemudian akan membuat saraf parasimpatis menjadi lebih bekerja. Jadi dari awalnya otak kita mengeluarkan hormon, lalu akan disalurkan melalui saraf-saraf di tulang belakang kita, sampai selanjutnya adalah menuju ke penis ya. Itu yang sifatnya psikogenik. Yang kedua, ereksi juga ada yang namanya adalah refleksogenik. Ereksi refleksogenik ini timbul karena penis mengalami stimulasi sentuhan atau taktil. Perbedaan antara ereksi refleksogenik dengan psikogenik adalah kalau refleksogenik dia bisa tanpa melibatkan otak. Maksudnya gimana? Kita beri contoh aja ya. Jadi bayangkan, misalnya penis seorang pria, dia diberikan rangsangan berupa sentuhan, maka rangsangannya ini akan dilakukan pemrosesan di saraf tulang belakang, tetapi dia bisa tanpa pemrosesan kirim ke atas ke otak, bisa langsung dikirim ke penis. Dengan kata lain, ereksinya bisa terjadi tanpa persetujuan otak. Ini yang bisa menjelaskan kenapa sih misalnya ya, ada orang yang dia bisa ereksi tiba-tiba. Mungkin kalian pasti pernah ya, lagi duduk, santai, kok tiba-tiba terjadi ereksi penis? Nah, hal ini dikarenakan mungkin saat itu kita duduk, tapi celananya terlalu ketat, akhirnya penisnya terjadi sentuhan dengan celana, dan timbullah ereksi sebagai sebuah refleks tanpa kita sadari di otak. Jadi kita sering bingung, padahal aku nggak ada membayangkan sesuatu atau melihat sesuatu, kok terjadi ereksi? Jawabannya adalah karena ereksi yang terjadi bersifat refleksogenik alias sebuah refleks. Yang ketiga, ereksinya itu adalah ada juga yang disebut dengan nokturnal. Nah, kalau nokturnal itu artinya adalah malam hari ya. Ini sering nih, pasti kalau pria-pria ketika dia tidur, bangun di sekitar pagi hari terjadi ereksi penis. Kok bisa sih saat kita tidur, bangun-bangun tiba-tiba sering terjadi ereksi? Hal ini dikarenakan yang saya sebutkan tadi, ketika kita tidur, kita kan santai, tenang, enjoy. Yang aktif sistem saraf parasimpatis.
Kalau sistem saraf parasimpatis aktif, maka pembuluh darah penis akan menjadi membesar sehingga akan timbul ereksi. Selain itu, di pagi hari juga hormon testosteronnya tinggi. Karena hal-hal tersebutlah akhirnya bisa terjadi ereksi nokturnal. Nah, itu tadi ya. Jadi ada 3 bagaimana sih mekanisme terjadinya ereksi pada penis. Ada psikogenik dari pikiran, ada refleksogenik yang merupakan refleks langsung di penis, dan ada nokturnal ketika kita tidur. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana sih kok bisa saraf parasimpatis membuat terjadi ereksi secara detail lebih mendalam lagi? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus berkenalan dulu dengan struktur dari penis. Jadi bayangin kalau misalnya ini sebuah penis ya, kemudian kita ambil batang penisnya, lalu di sini dipotong, kita lihat nih dari depan sini. Gimana sih bentukannya? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia akan berupa bentukan yang bulat. Bayangkan ini seperti batang penis. Di dalamnya itu, dia ada 2 bentukan silinder. Saya gambarkan dulu. Di sebelah atas, kemudian di bawah ada 1 bentukan silinder. Jadi bentuknya bulat, kayak gitu ya kalau kita lihat ya. Jadi ada kayak kacamata sama mulut bentuknya ya, mirip seperti itu. Nah, kalau yang di atas ini yang disebut dengan corpora cavernosa. Apa artinya corpora cavernosa? Corpora cavernosa itu seperti ruangan berongga. Ini bentuknya ada sepasang, baik kiri maupun kanan. Nah, kalau yang sebelahnya nih, yang berada di bawah, yang lebih kecil, ini akan disebut sebagai bentukan yang namanya corpus spongiosum. Jadi jelas ya, ada yang namanya corpora cavernosa, ada 2 buah bentukan di atas, kemudian di bawahnya ada yang namanya corpus spongiosum. Nah, di corpora cavernosa itu dalamnya apa? Dalamnya itu kayak ada semacam jaringan-jaringan spons, ya. Jadi kayak ada spons-sponsnya di sini, ya. Nah, lalu biasanya di dalam spons tersebut juga ada aliran darah. Aliran darahnya ada arteri pastinya ya. Sementara di corpus spongiosum, dia ada apa? Dia ada bentukan juga. Itu adalah saluran kencing. Istilahnya adalah uretra. Nah, ketika terjadi ereksi penis, itu bagian-bagian inilah yang mengalami pengerasan, terutama corpora cavernosa. Corpora cavernosa ini adalah struktur bagian yang bertanggung jawab untuk terjadinya ereksi penis. Di corpora cavernosa itu ada lapisan yang melapisi. Nama lapisannya adalah tunica albugenia. Sementara di corpus spongiosum, lapisan yang melapisi namanya adalah tunica spongiosum. Jadi, tunica albugenia ini memiliki sifat yang cukup unik ya. Dia bisa elastis, bisa meregang, dan keras. Makanya kalau terjadi ereksi, keras tuh kita pegang pada penisnya. Sementara di corpus spongiosum yang dilapisi oleh tunica spongiosum, dia bisa elastis juga sehingga bisa membesar, tetapi dia tidak mengeras. Inilah kenapa yang bisa menjelaskan saat terjadi ereksi penis, laki-laki masih bisa kencing. Karena apa? Tidak terjadi pengerasan pada corpus spongiosum. Uretranya masih bisa dialiri oleh saluran kencing. Bayangin aja kalau nggak bisa kencing, tentu akan sulit sekali ya kalau laki-laki saat terjadi ereksi nggak bisa kencing. Nah, selanjutnya adalah bagaimana terjadinya peran dari saraf parasimpatis terhadap ereksi di daerah batang penis ini. Jadi, saraf parasimpatis dia akan bekerja di jaringan-jaringan spons. Jaringan spons ini terdiri dari 2 lapisan. Ada yang namanya endotel, kemudian ada juga yang namanya otot polos. Di pembuluh darah juga ada otot polosnya untuk mengatur. Ketika parasimpatis yang bekerja, otot polos dari pembuluh darah itu dia akan semakin longgar, akan melebar. Sehingga apa? Aliran darah yang masuk ke dalam sana itu jauh lebih banyak. Nah, sekarang kita akan cerita ya, gimana sih yang terjadi di jaringan sponsnya itu. Di sini kita bayangkan aja ya, di sini itu ada ujung saraf parasimpatis. Nah, lalu di sini ada namanya sel endotel dari jaringan spons di corpora cavernosa tadi. Ketika saraf parasimpatis aktif, bagian ujungnya ini dia akan mengeluarkan sebuah zat penghantar. Istilahnya itu adalah neurotransmitter. Apa nama zat penghantarnya? Itu adalah ACH. ACH ini kepanjangannya adalah asetilkolin. Nah, asetilkolin ini dia akan masuk ke dalam endotel, lalu dia akan mengubah yang namanya disebut dengan arginin menjadi sebuah senyawa yang bernama NO.
NO ini merupakan zat yang berperan penting untuk fungsi ereksi. NO itu kepanjangannya adalah nitric oxide. NO inilah yang bertanggung jawab karena dia akan menghasilkan sebuah rangkaian terjadinya ereksi penis. Gimana cara kerjanya NO? Nah, akan saya jabarkan. Jadi ini tadi lapisan endotel, lalu juga ada yang namanya lapisan otot polos. Ya. Ini lapisan otot polos di corpora cavernosa di jaringan sponsnya. Nitric oxide ini dia akan masuk ke dalam otot polos dan merangsang ke enzim, ya. Sebuah enzim yang bernama guanilat siklase. Apa yang dilakukan ketika NO ini merangsang enzim guanilat siklase adalah dia akan merubah sebuah zat yang bernama GTP menjadi siklik GMP. Ketika GTP diubah menjadi siklik GMP, maka yang terjadi adalah kandungan kalsium di dalam sel otot polos ini akan menurun secara drastis. Kalau kalsiumnya ini menurun di dalam sel otot polos, maka yang terjadi adalah otot polosnya menjadi rileks. Ketika otot polosnya rileks, maka dia bisa akan terjadi peregangan. Jadi bayangin kayak ruangan-ruangannya itu jadi kendor aja. Akibat kendor, terus ditambah ada arteri yang aliran darahnya meningkat, itu akan terjadilah ereksi penis. Nah, setelah arterinya meningkat, dia juga akan menekan pembuluh darah balik alias vena. Ketika vena ini ditekan, maka yang terjadi adalah terbendung aliran darahnya di daerah penis. Makanya ketika ereksi itu dia keras. Karena apa? Arterinya terkumpul, masuk ke sana, tapi nggak bisa balik ke jantung, ya. Sehingga akhirnya tekanan darah di penis menjadi tinggi. Inilah proses terjadinya ereksi. Oke, setelah ereksi terjadi, kok bisa ya tiba-tiba ereksinya hilang? Kira-kira zat apa nih yang bikin ereksinya hilang? Jawabannya adalah ada sebuah zat namanya adalah PDE, fosfodiesterase. Jadi kalau misalnya udah terjadi ereksi, maka PDE ini dia akan bekerja. Gunanya PDE apa? PDE ini adalah dia akan menghambat kerja dari siklik GMP. Sehingga kalau siklik GMP-nya dihambat, maka ujung-ujungnya adalah NO-nya menurun, kemudian aliran darahnya akan kembali seperti semula, venanya udah bisa jalan lagi, dan hilanglah ereksi. PDE ini, fosfodiesterase, itu merupakan salah satu zat yang menjadi target pengobatan. Jadi sering tuh ada obat-obatan yang digunakan untuk membantu pada kasus-kasus disfungsi ereksi. Tujuannya adalah supaya ereksinya lebih baik. Cara kerjanya adalah dengan menghambat kerja dari enzim PDE ini, ya. Jadi bayangkan ada sebuah obat, ya. Obatnya ini adalah tujuannya untuk menghambat kerja dari enzim PDE sehingga PDE-nya tidak bekerja. Kalau PDE-nya nggak bekerja, yang terjadi apa? Siklik GMP-nya tetap akan bekerja. Nah, jadi kita hapus. Ketika PDE-nya tidak bekerja, siklik GMP-nya akan bekerja menjadi lebih lama lagi. Kalau siklik GMP-nya bekerja lebih lama, maka aliran darah penisnya di dalam itu jauh lebih banyak dan bisa lebih meregang. Contoh obat-obatan yang bekerja dengan menghalangi dari PDE ini, alias istilahnya adalah PDE inhibitor, itu ada yang namanya sildenafil sitrat. Ini obat yang paling populer ya, karena istilah patennya itu adalah Viagra. Oke, itu tadi adalah sebuah penjelasan ya, bagaimana sih mekanisme fisiologis terjadinya ereksi penis pada seorang pria. Jika misalnya masih ada pertanyaan terkait ereksi penis atau ada masukan dan mungkin saran untuk tema selanjutnya, bisa tinggalkan di komentar aja. Semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.